Shalom Indonesia, salam Nusantara, selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita kembali bertemu melalui YouTube ini. Senang menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih yang ada di luar sana. Puji nama Tuhan. Ya, beberapa hari saya tidak siaran karena keracunan makanan. Jadi perut tidak bisa diajak kompromi selama beberapa hari. Tapi puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu, ya. Dan juga pada pagi hari ini kita akan buka Alkitab kita di dalam Yeremia, kembali kepada Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Allah. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang daunnya tak hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya, biarlah kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kita. Doa dan harapan saya, kita senantiasa memiliki kekuatan iman, kekuatan pengharapan di dalam Yesus Kristus, supaya senantiasa kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kalau melalui pembacaan saya memberikan tema 2 jenis manusia, ya. Sebenarnya ada yang satu lagi jenis yang ketiga, itu munafik. Tapi karena di Alkitab ini nggak ditulis, maka saya hanya mengatakan 2 jenis manusia, ya. Kalau orang munafik itu dia berjanji tak pernah ditepati, ya. Dia diberi amanah, diingkari, dikhianati. Jadi jangan mau jadi orang-orang munafik. Di mana-mana dia bersandiwara seperti bunga. Nah, tetapi Yeremia memberikan gambaran kepada kita. Jenis yang pertama adalah yang dikatakan orang, saya singkat dengan the wicked man, orang jahat. Jadi padahal Tuhan itu sudah berkata, tidak akan menang manusia itu melawan dia. Tapi manusia suka melawan Tuhan, ya, suka merendahkan Tuhan, suka menghujat Tuhan. Bahkan ada yang saking hebatnya menghujat Roh. Minta maaf, semua pasti dimaafkan. Kalau Anda nggak maafkan, soalnya Anda akan dihukum oleh Tuhan sendiri. Tapi soal pengampunan dari Tuhan, biarkan dia yang urus, ya. Jadi tugas kita memaafkan orang yang minta maaf, tapi soal pengampunan itu urusan Tuhan. Dalam kehidupan ini, kita tidak diperkenankan Allah sebenarnya melakukan yang jahat. Tetapi dari gambaran yang kita lihat ini, bahwa orang-orang jahat itu adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan, ya. Orang yang meninggalkan Tuhan, itu di pasal ayat yang ke-13, ya. Jadi di sana orang-orang melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang jahat itu suka mengandalkan manusia, ya. Suka mengandalkan orang-orang yang dia nggak bisa membebaskan kehidupannya. Jadi tapi Tuhan katakan, jangan kita melakukan itu. Jangan kita meninggalkan Tuhan, dan jangan juga kita mengandalkan manusia. Memang kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, pasti kita akan mengikuti
apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, bukan lagi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi segala upaya, segala kekuatan yang dimiliki oleh manusia, kalau pemazmur sebenarnya sudah katakan, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Jadi lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik percaya atau mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan para bangsawan. Jadi sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita supaya kita jangan memilih nanti jenis ini, ya. Kita harus menghindarkan jenis ini, jenis manusia jahat. Tapi memang dalam dunia rupanya harus ada untuk menjadi sahabat dari setan. Neraka disediakan bukan untuk manusia sebenarnya. Neraka itu disediakan untuk Lucifer. Tuhan tidak merencanakan neraka bagi manusia. Tapi kalau ada Tuhan orang yang menyediakan neraka untuk manusia, itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita itu tidak menyediakan neraka bagi kita, bagi orang-orang, bagi manusia. Itu neraka pada mulanya ditempatkan atau disediakan hanya bagi malaikat yang jatuh. Tetapi yang mau saya katakan, karena manusia tidak mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti apa yang dikehendaki Allah, maka dia menjadi sahabat setan. Karena dia menjadi sahabat setan, ya sudah tentu dia berada di neraka sana. Tapi rancangan Tuhan pada mulanya, ini jelas harus diingat, pada mulanya tidaklah demikian. Jadi kalau Anda memilih, itu bukan salahnya Tuhan. Ya, kalau Anda mau digoda oleh setan, ditipu daya oleh si setan, Anda melakukannya, Anda melakukan yang jahat, Anda menyimpang dari dia, dan Anda mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Sementara di Alkitab katakan supaya kita percaya kepada Dia. Nah, lalu yang ketiga, orang jahat ini dikatakan oleh Alkitab yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Anda pernah bagaimana orang mengandalkan kekuatannya sendiri? Ya, tentu sebenarnya mau saya katakan itu baik kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi yang tidak baiknya apabila kita betul-betul tidak lagi melibatkan Allah di dalam kekuatan itu. Kita memang kekuatan secara otomatis kita sendiri. Tidak bisa itu. Kita melakukan mungkin dengan kekuatan kita, tetapi kalau kita terus berharap kepada Tuhan, itu beda lagi. Tapi ini yang dimaksudkan oleh firman Allah ini, di mana manusia itu tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, istilah katanya pongah, sombong, angku, ya, tidak membutuhkannya. Saya mau bilang selama kita hidup ini membutuhkan, ya. Jadi kalau ya kita berdoa supaya negara ini diisi oleh orang-orang yang baik, ceramahnya ceramah yang baik, ceramah yang tidak menghasut, ya. Karena banyak ceramah-ceramah yang menghasut, ya, bahkan yang jauh dari rasa kemanusiaan. Jadi itu sebabnya yang mau saya katakan adalah mari kita melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Allah mengasihi semua manusia. Allah tidak mengajar kita untuk membenci sesama manusia, mau kafir kah itu, mau jahat kah itu. Bahkan dikatakan kau harus berdoa bagi mereka. Nggak pernah Alkitab mengatakan bunuh dia karena dia tidak seiman dengan engkau. Hancurkan dia, hancurkan tempat ibadahnya karena dia tidak sama dengan kita. Nggak bisa. Alkitab tidak pernah mengajar, bahkan Alkitab mengajar kita untuk selalu mengasihi bahkan orang yang menganiaya sekalipun. Dan orang-orang jahat itu biasanya memutarbalikkan kebenaran. Dan dia mau merasa dia yang paling hebat, Tuhan itu nggak ada. Itu yang ketiga. Yang keempat dikatakan oleh Alkitab tadi, bahwa yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini yang saya mau katakan, janganlah hati kita menjadi jauh dari Tuhan.
Saya tadi pagi membawa renungan bagaimana kemah Tuhan dibuat. Ya, kalau di pasal 36 kalau saya tidak salah itu Bezaliel sama Aholiab itu diberikan kemampuan khusus oleh Tuhan untuk melakukan sebagaimana detail-detail yang diharapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang melakukan itu. Kalau kita lihat peradaban yang begitu lampau, yang begitu jauh di zaman kita, begitu majunya pemikiran-pemikiran bagaimana bisa membuat emas yang begitu rupa. Dan itu saya kagum kepada Tuhan karena Tuhan memberikan rohnya kepada Aholiab dan Bezaliel apa yang akan dilakukan untuk mengerjakan pembuatan kemah suci itu. Dan yang mau saya katakan adalah, dan Aholiab dan Bezaliel itu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Jadi kita sebagai manusia, kita seringkali mengurangi dan menambahi. Dan kadangkala ya cheating sedikit seperti ya begitulah. Tapi firman Allah melarang kita. Jadi akibat dari itu dia bisa melaksanakan. Tetapi yang mau saya bilang di sini adalah sebaliknya. Di sini Alkitab mengatakan orang-orang menjauh dari Tuhan. Ya, artinya menjauh dari Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau Anda menjauh dari Tuhan. Saya baca tadi pagi itu dalam Mazmur 16, ya. Mazmur 16 ayat satu pasal itu, ya. Ya, Mazmur 16 ayat yang keempat dikatakan di sana bahwa kalau orang menjauh hatinya dari Tuhan, itu kesusahan demi kesusahan akan bertambah dalam hidupnya. Ya. Tetapi orang-orang yang melakukan dirinya kepada Tuhan, dia adalah mendapatkan ketenteraman, keamanan. Makanya pemazmur bilang begini, I say to the Lord, aku berkata kepada Tuhan. Jadi aku berkata kepada Tuhan, you are my Lord, engkau adalah Tuhanku. Jadi kalau dia Tuhan kita, ya dialah yang akan melindungi kita. Bukan hati kita menjauh dari dia, bahwa kita harus berlindung kepada dia. Yang dikatakan, apart from you, jadi terpisah darimu, I have no good things. Aku tidak memiliki hal-hal yang baik. Termasuk kalau Anda menjauhkan hati Anda dari Tuhan. Sementara dia yang menciptakan Anda, dia yang menjadikan Anda, dia yang memelihara Anda, dia yang memberikan oksigen bagi Anda, dia yang memberikan kekuatan bagi Anda, dia yang memberikan yang terbaik bagi Anda, tapi Anda balas dengan air tuba. Minggu saya beberapa waktu yang lalu. Ya, jangan balas itu kebaikan-kebaikan Tuhan dengan air tuba. Tapi balas kebaikan Tuhan itu dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Itu akibat dari apa dikatakan mereka-mereka yang jahat itu, Alkitab katakan dengan jelas bahwa hidup mereka akan menderita. Apa itu yang Anda pilih? Batin Anda akan menderita, Anda kehilangan damai. Anda pikir dengan melakukan seks berulang-ulang atau pre-seks dengan uang Anda pergi ke sana, pergi belanja seks di Belanda sana atau di Thailand sana atau di dulu di Doli ya, sekarang sudah nggak ada oleh polisi, sudah dihantam apa tuh. Dulu kita sering ke Gang Doli itu, ya, nginjil, ya. Itu banyak gadis-gadis cantik di situ. Jadi kalau kita ke sana jangan coba-coba satu orang, tergilas Anda. Ya, ada teman saya tidak perlu sebut, tapi ketika dia datang ke sana, ya tergilas lah sudah. Makanya pimpinan KAI pada waktu itu berkata harus pergi berdua-dua. Supaya apa? Dan berdua-dua tidak boleh berpisah loh. Godaannya sangat kuat di situ, setannya sangat kuat ya. Tetapi
Bu Risma hantam itu semua ketika dia menjadi wali kota, walaupun banyak ya apa istilahnya, perlawanan dari preman-preman, perlawanan dari mucikari, perlawanan dari orang-orang yang mencari keuntungan di situ, mencari hidup di situ dan berjuang di situ, dan banyak lagi. Satu statement dari Bu Risma yang saya ingat adalah, saya tidak takut siapa-siapa pun terkecuali Tuhan. Jadi yang ditakuti itu hanya Tuhan. Kalaupun dengan karakternya yang seperti ini diekspos, marah, saya lebih mendukung dia. Tapi jelas pekerjaannya, jelas hasilnya, jelas yang kelihatan. Saya juga akan marah kepada orang-orang yang tidak berlaku dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan aturan. Yang sudah saya pastikan itu. Karena tipe saya dengan Bu Risma itu sama. Tipenya kolerik. Jadi Anda harus mengerti bahwa tipenya Bu Risma itu kolerik. Jadi yang namanya kolerik, orang tidak bisa, kalau diharapkan dia memang harus sempurna. Jadi kalau Anda gagal melakukan apa yang ditugaskan, itu akan membawa amarah bagi dia. Dan saya bukan membela Bu Risma, bukan. Tetapi yang mau saya katakan, ada statement yang sangat saya kagumi dari dia adalah, saya tidak takut siapapun. Saya juga tidak takut siapapun, terkecuali Tuhan. Itu sebabnya mau saya katakan bahwa ketika kita bersama dengan Allah, ketika kita bersama dengan Yesus, kita akan mendapatkan segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita hidup menyimpang, lalu kemudian dikatakan oleh firman Allah, mengandalkan manusia, lalu mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya jauh daripada Tuhan, itu orang yang terkutuk. Jadi jangan mau jadi orang terkutuk. Makanya kita bisa lihat bagaimana hasil dari pembangunan dari kota Surabaya pada pemerintahannya 2 periode. Dan saya berharap juga akan ada banyak orang-orang seperti Bu Risma yang akan memimpin bangsa ini dengan dedikasi yang sangat tinggi, dengan tanggung jawab, dengan kejujuran yang luar biasa. Sehingga dia mengemban tugas dan amanah yang diberikan dengan tanggung jawab. Saya tahu bahwa kita tahulah ya, bahwa sarangnya, kalau Denny Siregar bilang itu tikus bukan lagi curut ya, tapi udah tikus besar. Anda kalau lihat, saya pernah di Jakarta melihat tikus itu, wah, di pasar di Jakarta, Pasar Rebo Jakarta. Aduh, saya pernah ada di sana, besar-besarnya ya, luar biasa. Jadi tikus-tikus itu yang perlu dibasmi, yang merugikan masyarakat, yang membuat menderita masyarakat. Jadi kata firman Allah, kalau mereka menjadi orang terkutuk, apapun yang dikerjakannya tidak akan berhasil. Nah, jenis yang kedua kata firman Allah adalah righteous man, adalah orang benar ya. Jadi dikatakan diberkatilah. Jadi yang pertama, orang yang righteous man itu diberkati. Jadi kalau Anda diberkati, saya baca dulu ayat yang kedua dalam pasal 16 dari Mazmur. Demikian bunyi firman Allah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkau Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ayat 3, orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang yang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Ya, jadi ketika kita melakukan hal yang benar, itu menjadi bukan hanya raja yang suka, tapi Tuhan juga suka. Jadi siapapun yang berjalan di jalan Tuhan, manusia dihargai, manusia dihargai oleh Tuhan, dihormati manusia, dihormati oleh Tuhan. Jadi diberkati. Jadi orang benar itu selalu akan diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian kata firman Allah,
Orang benar itu mengandalkan Tuhan. Jadi dia betul-betul menaruh pengandalannya kepada Tuhan. Jadi dia tahu bagaimana orang-orang yang menaruh Tuhan menjadi bagian hidupnya, yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dia kenal siapa Tuhan itu, dan dia tahu keperkasaan Tuhan itu. Dia kalau Mazmur, masih ingat Mazmur 119, Mazmur 91 ya, bagian 14, 15, 16 itu, bagaimana Tuhan mengatakan, because he loves me, says the Lord, karena dia mengenal namaku, ya, sebab dia mengenal namaku, he says the Lord, I will rescue him, aku akan menolong dia. Lalu dikatakan, oh, he acknowledges my name, I will protect him. Jadi dia akan, karena dia mengakui atau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia dilindungi. Ketika dia berdoa, he will call upon me, I will answer. Jadi dia akan berdoa kepada aku akan jawab. Itu orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau belum Tuhan jawab, I will be with him in his trouble. Aku akan bersama dengan dia dalam kesusahannya. Kan hebat. Jadi artinya apa? Ketika Anda dalam mengalami kesusahan itu, ada kekuatan Allah yang mengalir dalam diri Anda, supaya Anda cakap menanggung persoalan itu. Kalaupun belum Tuhan jawab, kata firman Allah kan, I will be with him in his trouble. Aduh, saya kagum lah sama Tuhan itu. Jadi mari kita menjadi orang benar menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan manusia. Jadi yang selanjutnya dikatakan, I will deliver him and honor him. Jadi aku akan melepaskan dia. Jadi kalau Anda sesaat dibiarkan oleh Allah mengalami persoalan seperti saya mengalami persoalan mobil saya di sebenarnya sudah datang mobil itu, tetapi saya tidak mau menerimanya karena kuncinya cuma satu. Ya, saya tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Setelah semua saya bilang kalau mau ganti kuncinya, tapi dia nggak mau, ya sudah, cari yang lain. Bagi saya, ya memang harus kita menjaga diri kita. Kita sudah dibuat menjadi, ya karena situasi ini kita akhirnya dibuat menjadi lebih berhati-hati, ya puji nama Tuhan. Jadi biarkan kita sebagaimana, I will deliver him, aku akan melepaskan dia, and honor him, dan menghormati dia. Aduh, jadi kalau Anda mengasihi Tuhan, ya Alkitab katakan, lalu Anda mengakui atau mengandalkan Tuhan, ya Anda berdoa, Anda dijawab. Anda belum dijawab, Tuhan menyertai Anda supaya Tuhan tetap beri kekuatan kepada Anda melewati masalah Anda. Lalu yang ketiga, yang pasti, ya, I will deliver him. Aku akan memuliakan, aku akan melepaskan dia. And I will aku akan memuliakan dia. Luar biasa. Kalau di dalam Mazmur 50 di ayat yang ke-15 dikatakan, call upon me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. Ini kita dilepaskan dan kita memuliakan Tuhan. Tetapi ini Tuhan melepaskan dan dia memuliakan kita. Wow, 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 wow. Itulah baiknya Tuhan itu. Jadi jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang melekat hatinya pada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Bukan itu saja. Dikatakan, with long life I will satisfy him. Aku akan memuaskan dia dengan panjang umur. Seret. Ya, saya sih nggak minta panjang-panjang, cukup 120. 120 tahun aja. Ya itu urusan dia lah ya. Haleluya, 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 haleluya. Jadi ya
Bukan hanya itu lagi, satu lagi dikatakan, I will show him my salvation, akan aku tunjukkan keselamatan. Itulah tujuan akhir daripada manusia, keselamatan, di mana kita bersama dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi kasih Tuhan, cintai Tuhan, itu adalah bagian orang-orang yang benar. Jadi dia orang benar itu diberkati oleh Tuhan, lalu kemudian dikatakan oleh firman Allah bahwa dia mengandalkan Tuhan, lalu yang terakhir dia memiliki harapan, ya, harapan. Sedetik harapan hilang dari manusia, maka manusia itu bisa mengakhirinya. Karena harapanlah saya bertahan, ya, di dalam doa dan puasa beberapa lama waktunya sampai hasil final terjadi, ya. Jadi itu cukup berapa bulan saya berpuasa, tapi sampai saya merasakan bahwa kemampuan fisik saya itu jauh berkurang gitu. Tapi saya bersyukur bahwa pada akhirnya Tuhan juga menolong, Tuhan juga melakukan sesuatu yang baik. Ya, jadi harapan itu tidak bisa hilang. Jangan hilang dari kehidupan kita. Karena firman Allah dalam Roma katakan harapan dalam Kristus itu harapan yang tidak mengecewakan. Jadi kalau kita punya itu, kata firman Allah, wah, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Artinya mau saya katakan, dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan mampu menyuplai, menyediakan apa yang kita butuhkan. Kalau dalam Mazmur 1, blessed is the man who doesn't walk in the counsel of the wicked. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Who does not stand in the way of sinner, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Or sit in the seat of mockers, atau duduk di dalam kumpulan pencemooh. But his delight is in the law of the Lord. Tetapi yang kesukanya ialah firman Tuhan. On his law he meditates day and night. Dan pada firman Allah itu, atau pada hukum-hukum Allah itu, direnungkan siang dan malam. He is like a tree planted by stream of water, which yield its fruit in season. Whatever he does prosper, not so the wicked. They are like a chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, or sinner in the assembly of the righteous. But the way of the wicked will perish. Jadi, but the way of righteous will bless. Akan diberkati, akan dilindungi, atau dijaga, ya, oleh Tuhan. Jadi ada perbedaan antara orang yang jahat dan orang yang tidak jahat, atau antara orang jahat dan antara orang benar. Jadi jangan pilih jenis yang pertama, pilihlah jenis yang kedua. Karena ketika kita memilih jenis yang kedua, kita sebenarnya sedang membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, membentengi generasi ke depan, supaya ada hal yang dikatakan, saya berharap, ya, keluarga, anak-anak kita ke depan berkata bahwa sama seperti ayahku hidup, aku akan hidup bersama dengan Tuhan. Atau sama seperti kakekku hidup, aku akan hidup seperti kakekku. Gitu. Ya, itu warisan yang paling berharga sebenarnya, hidup di dalam iman. Dan kita harus yakini itu, kita harus percayai itu, bahwa sekalipun, yang mau saya katakan, sekalipun mungkin situasi anak-anak kita belum seperti itu saat ini, tapi yakinlah dan percayalah, berjalanlah terus di dalam jalan-jalan orang benar, jalan-jalan yang diberkati oleh Tuhan, yang mengandalkan Tuhan senantiasa, yang selalu mengharap kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Dia, jangan mengandalkan manusia, jangan berharap kepada manusia,
Jangan hati kita menjauh dari Allah, tapi kita betul-betul kita hidup bersama dengan Tuhan. Saya sudah paparkan bagaimana orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebenarnya saya kadangkala bingung, ya. Ada jalan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita, tapi manusia lebih mengingini hawa nafsunya. Ada jalan yang membawa kita kepada kenikmatan sementara, tapi ujungnya menuju maut. Tapi banyak orang yang memilih ini. Karena nanti kan surga nggak kita lihat. Kalau sekarang ini di bumi kita lihat. Biar kita melakukan sepuas-puasnya apa yang kita inginkan. Allah tidak melarang Anda melakukan apa yang menjadi keinginan Anda. Tapi jangan menyimpang. Jangan melakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi lakukanlah apa yang berkenan di hati Tuhan, supaya Tuhan melakukannya. Dan sekali lagi mau saya katakan kepada kita, pilihlah menjadi jenis yang kedua. Jangan pilih menjadi jenis yang pertama. Karena ketika engkau memilih jenis yang pertama, maka kehancuran pada akhirnya yang akan kau temui. Tapi ketika engkau memilih yang jenis yang kedua, yaitu hidup benar, maka di bumi ini Anda mendapatkan surga kecilnya, dan sementara nanti kita masih di bumi ini, kita menikmati segala surga kecilnya yang bisa kita nikmati, kasihnya, pertolongannya, kebaikannya, belas kasihannya. Dan ketika kita mengalami tekanan-tekanan, kita bisa mendapat kelegaan dari Dia. Dan sampai kita nanti bertemu dengan muka, berada di dalam surganya yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa ada di dalam setiap hidup kami. Kami mau menaruh firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Memang tidaklah mudah Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan senantiasa kekuatan bagi kami untuk kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Sebab Engkau sediakan semua kekuatan-Mu bagi kami, yaitu Engkau sendiri, pribadi-Mu, Tritunggal itu, firman-Mu. Oh haleluya, luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tidak mau memilih hidup yang jahat di hadapan Tuhan. Kalau kami gagal mengasihi Tuhan, Tuhan ingatkan kami supaya kami berbalik kepada Tuhan. Sama seperti Daud yang ketika memang banyak kali dia melakukan kesalahan, tetapi ketika Tuhan mengingatkan dia adalah orang yang teachable. Itulah yang kami harapkan. Kami juga orang-orang yang teachable dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala pekerjaan si jahat kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami mau bersafaat bagi bangsa dan negara kami. Diberkatilah bangsa dan negara kami ini. Diberkatilah presiden dan wakil presiden, supaya presiden kami diberikan hikmat, akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami bersyukur punya presiden yang sangat luar biasa, tapi kami sadar juga bahwa ada hal yang belum dilakukan oleh presiden kami mengenai demokrasi, HAM, dan lain sebagainya. Terlebih kebebasan beragama, karena masih ada SK 2 menteri, dan kami pernah memilih, dan saat ini pun kami memilih, kami pernah mendapatkan janji dari politisi-politisi bahwa ini akan ditinjau kembali. Walaupun sampai hari ini kami belum menemukan itu Tuhan. Tapi kami tetap akan terus mendukung presiden kami, walaupun dengan situasi dan kekurangan yang dia miliki. Bukan berarti kami harus menjauhkan diri atau mencaci maki presiden kami, tidak. Tapi kami harus terus mendukung supaya di akhir pemerintahannya nanti Tuhan, kami berharap apa yang menjadi kebebasan beragama, kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah,
Oh Tuhan Bapa di surga betul-betul menjadi sesuatu yang sangat baik di Indonesia ini. Kami tahu bahwa Tuhan, bangsa kami adalah bangsa yang besar, bangsa yang harus menghormati satu dengan yang lain. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang tidak mau bersatu untuk Indonesia jaya, oh Tuhan, kami berdoa bagi mereka sehingga mereka tidak menyebarkan virus di arena publik. Kalaupun mereka harus mengajar umat mereka, biarkan mereka mengajar di arena bukan publik. Tetapi Tuhan Bapa di surga, ada banyak sekarang ini mereka tidak mengerti mana yang harus dibawa ke arena publik, mana yang tidak harus dibawa ke arena publik demi menyegarkan iman mereka-mereka yang mereka sirami. Dan kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang senantiasa mengajar kami untuk melakukan hukum kasih dimanapun kami berada, di hukum dimanapun kami ada, atau di arena publik kami berada. Hukum kasih dari Tuhan itu sangat istimewa. Bahkan Tuhan mengatakan kepada kami supaya kami mengasihi, karena Tuhan tidak pernah mengajar kami untuk melakukan apa yang jahat, tapi untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dan itulah sebabnya kami dukung terus pemerintah kami, para aparat diberkati oleh Tuhan, polisi, ABRI diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan keamanan dan pertahanan di negeri kami ini, dan para dokter juga. Dan kami juga berdoa buat mulai flatnya COVID, dan biarkan juga kami anak bangsa terus punya disiplin ketika kami keluar rumah. Kami menggunakan masker itu, karena dengan menggunakan masker kami melindungi diri kami dan juga melindungi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat gereja Tuhan, Aras Nasional. Kami doakan supaya Aras Nasional tidak bertindak bodoh, tetapi mereka mampu menyuarakan suara kenabian Tuhan, menyuarakan suara yang harus diteriakkan, suara yang harus dikumandangkan. Kalau kebenaran itu adalah kebenaran, kalau ketidakadilan atau kejahatan itu adalah jahat. Dan gereja harus mampu bersuara, harus mau bersuara demi kebersamaan dalam tubuh Kristus dan demi kebersamaan di bangsa ini. Terima kasih. Tidak ada yang boleh bertindak arogan di bangsa ini, karena kami tahu bahwa semua masyarakat sama di mata hukum, walaupun pada prinsip penerapannya itu masih jauh api dari panggang. Tapi kami akan terus bersuara bahwa semua manusia adalah orang-orang yang mempunyai hak yang sama di negeri ini, sama di mata hukum. Jadi kalau ada orang-orang yang menabrak hukum, biarlah hukum yang mengurusnya, bukan sesama manusia. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Mari jadikan kami anak bangsa yang melakukan apa yang benar, baik di mata Tuhan. Jadikan kami anak bangsa yang memuliakan Tuhan. Gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Baik gereja Pantai Kosta juga, di Ngara, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun ada Tuhan, sahabat-sahabat kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau berdoa bagi orang-orang yang sakit Tuhan, dalam nama Tuhan, sakit apapun mereka, ataukah itu sakit COVID atau sakit apapun, mandulkah itu, dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau datang kepada mereka, ulurkan tanganmu kepada mereka, dalam nama Yesus. Engkau yang sakit oleh belur-belur Tuhan, Engkau sembuh. Baik Engkau yang sakit COVID, baik yang sakit apapun, percayalah selalu ada mujizat, selalu ada kuasa Allah bagimu, yang tersedia bagimu untuk hidupmu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau menyembuhkan mereka, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra, tahir, kanker sembuh dalam nama Yesus, stroke dalam nama Yesus sembuh, dan juga yang hepatitis dalam nama Yesus sembuh, dan benjolan-benjolan diurus oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, yang kerasukan dipulihkan oleh Tuhan, ataupun yang diguna-gunai Tuhan, sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mandul, Tuhan buka kandungannya, impoten Tuhan pulihkan kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Dan seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan, dan anak-anak Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau, dan kami berdoa bagi mereka-mereka yang terdampak oleh COVID ini. Kami doakan kepada Tuhan agar Tuhan terlibat dalam kehidupan mereka.
Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang mengundang engkau, serahkanlah segala khawatirmu, karena aku yang memelihara engkau. Dan dia juga yang mengundang engkau, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi Tuhan sungguh sangat attention bagimu. Tuhan sangat peduli, sangat care terhadap itu. Dia ingin men-share segala kepunyaan bagimu, kepunyaannya bagimu. Ketika engkau percaya, nantikan kasih dan kuasanya, nikmati mujizat Allah dalam hidupnya. Dan Tuhan genggam tangan mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga apa yang menjadi mata pencarian mereka, Tuhan berkati. Dan sebagaimana orang-orang benar dalam situasi kering dan kondisi musim yang tidak memadai seperti situasi kami saat ini, tapi selalu ada pemeliharaan Tuhan. Setidak-tidaknya Tuhan telah menyatakan kekuatan bagi kami, orang-orang yang berharap dan percaya kepadamu Tuhan. Sampai hari ini kami masih bisa melihat mujizat-Mu, kuasa-Mu Kau lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih, dan lakukan juga kehidupan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka, Bapa di surga. Tuhan tolong, sehingga kalau masalah ekonomi, Tuhan bereskan ekonomi mereka. Masalah rumah tangga, Tuhan bereskan rumah tangga mereka. Kalau masalah pekerjaan, Tuhan tolong semuanya diberkati, sehingga tidak ada orang-orang yang mengambil jalan pintas dengan cara membunuh, mencuri, merampok, menipu dan lain sebagainya Tuhan. Tapi sungguh-sungguh dalam kehendak Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan. Kalau engkau orangnya, taruh tangan di dada, dengarkan firman Allah supaya engkau kuat. Yesus datang bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa. Tapi Tuhan mampu memakai engkau sebagai alatnya. Mari taruh tangan di dada, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari engkau tolong mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan datang kepada mereka sama seperti engkau datang melawati, berjumpa dengan Saulus, berjumpa juga dengan mereka. Ubahkan mereka Tuhan, sehingga mereka adalah orang-orang yang akan memuliakan engkau, meninggikan engkau, memasukkan engkau dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, dengarkan firman Allah. Di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus. Jadi keputusan sudah tepat. Mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Saya mengaku segala dosa dan kelemahan di hadapan Tuhan. Dan ampunilah segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Dan sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Dan saat ini kubuka hatiku Tuhan, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa dalam hidupku. Terima kasih, saat ini ku percaya aku sudah menerima hidup kekal, dan kemudian Tuhan aku sudah menjadi warga negara kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, sehingga biarkan aku terus bisa berkata kepada Tuhan, aku akan mencari kebenaran dan mencari kerajaan-Mu. Itulah yang pertama, karena Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat orang-orang muda yang kami harapkan mereka adalah pengganti-pengganti pemimpin masa kini yang akan memimpin bangsa ini di masa-masa yang akan datang. Dan kami jelas memiliki orang-orang yang punya integritas, takut akan Tuhan, melakukan apa yang adil dan benar sepanjang hidup mereka, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, dan juga Tuhan Yesus, Ezra, Esther, Yesaya, Yeremia, Samuel, dan lain sebagainya Bapa di surga. Dan kami juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan lakukan ini, baik itu mereka yang bergerak di bidang pemerintahan, di bidang sosial, seperti atau di bidang swasta seperti Ayub, Abraham, Sadrak, Mesak, dan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan supaya orang-orang muda ini betul-betul mengasah diri mereka untuk mempersiapkan diri mereka kelak apabila Tuhan mempercayakan negeri ini kepada mereka, mereka adalah
mereka melakukan yang terbaik dan mereka membawa kemajuan yang besar bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Bukan kami tidak menginginkan orang-orang muda yang keluar dari jalur kebenaran firman Allah, tapi kami berdoa agar orang-orang yang memimpin bangsa ini kelak, siapapun mereka, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa kalau kita mau keluar, memakai masker, lalu mencuci tangan dengan air sabun, menjaga jarak, lalu kemudian yang menjauhi kerumunan, ya, karena ini libur biasanya orang suka berkerumun. Ya. Lalu kemudian mengurangi mobilitas, kalau tidak perlu stay at home. Ya, biar kita sama-sama berdoa bagi bangsa ini. Dan juga saya mau katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melahirkan hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Apa saja yang ingin orang lain lakukan kepada, lakukan juga demikian. Kalau dicubit itu sakit, jangan dicubit. Puji nama Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang kau ingin, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah engkau sudah menerima, maka Allah itu akan diberikan kepada. Nangislah, jangan orang menangis. Tertawalah, jangan orang tertawa. Dan ini yang mau saya katakan, saya berharap, saya berdoa supaya setiap kita tetap kuat dalam menghadapi perkara, dan setiap kita bisa segala perkara dapat kutamu di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagiku. Dan kepada Anda pengguna narkoba dan pengedar narkoba, bertobat. Yesus mampu memakai engkau, menghargai engkau, menghormati engkau kalau engkau datang kepadanya. Tuhan sungguh mengasihi Anda. Kalau Anda tetap mengeraskan hati, narkoba bisa menghancurkan hidupmu, keluargamu, masa depanmu, generasimu, bahkan bangsa ini. Jadi katakan tidak kepada narkoba dan katakan yes terhadap firman Allah. Kalau engkau mau lepas dari narkoba, katakan pada Tuhan, Tuhan, ini aku menyerahkan hidupku, tolong aku di tengah-tengah situasiku. Kalau engkau tidak kuat, datangi hamba Tuhan yang siap mendoakan Anda, mendukung Anda, supaya Anda melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Salam Indonesia, haleluya. Amin.